Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan Channel. Ya, kita akan bahas sesuatu yang lagi hot, yang lagi seru nih, dibahas tentang ada seorang A dan seorang A. Bukan Andika gitu ya. Ini ada seorang YouTuber dan ya itu yang katanya pakar sosiologi gitu ya. Lagi heboh tentang pamer kekayaannya. Ini sebenarnya gimana sih menurut Islam ya kan? Kita akan bahas dan kita akan bahas secara menarik. Kenapa? Karena supaya lu paham, supaya lu ngerti, oh begini cara pikir mereka ternyata. Kita akan bahas dari sisi psikologi. Oke? Sip, lanjut. Sebelum lanjut, subscribe, like, comment, and share dulu ya. Alright guys, jadi kemarin gue baru pulang dari masjid gitu ya. Gue pulang dari masjid, terus gue mau masuk rumah, and then sambil jalan gue sambil buka Instagram gitu kan. Dan gue buka Instagram salah satu YouTuber terkeren di Indonesia ya, terasyik gitu kan. Ini tiba-tiba ngegas gitu di postingannya ya. Kenapa nih orang gitu kan ngegas, tiba-tiba bahas tentang pamer kekayaan ini itu dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya gimana sih? Oh, ternyata gue baru lihat ternyata memang lagi ada kehebohan, ada yang komentar dan dia disebut di situ ngebahas jangan sok pamer kekayaan dan seterusnya. Nah, ini gimana nih? Gimana ini dalam konteks Islam, dalam pandangan Islam yang saya pahami ketika kita ingin pamer kekayaan, tentang konten kah, tentang emang kita memotivasi sebenarnya boleh apa enggak sih? Nah, kita bahas. Jadi gini teman-teman ya, kalau soal pamer sama dengan sombong jelas itu nggak boleh ya, itu haram karena jubah kesombongannya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, definisi sombong itu apa sih? Definisi sombong itu kata Rasulullah SAW itu ketika lu menolak kebenaran dan lu meremehkan orang lain. Jadi kalau di kata-kata tersebut atau memang dimaksudkan lu terasa aura kesombongannya, nah ini yang nggak boleh. Ya, punten nih kalau menurut gue yang bicara ada kan juga itu yang TikTok atau YouTube selebgram itu yang wow murah banget gitu ya, walaupun pakai pakaian 1 miliar cek gitu misalnya gitu ya. Nah, menurut gue itu ada nilai kesombongan, gue nggak setuju kalau itu ya. Tapi untuk yang lainnya belum tentu sombong. Nah, ini yang teman-teman harus pahami dulu. At the end gue pengen sampaikan ya, lu harus banyak-banyak husnuzon. Ya, dan gue nggak pengen, jangan-jangan lu juga komentar nggak setuju sama kekayaan karena lu kagak mampu aja cuy, karena lu memang kagak punya, lu sirik aja. Gue kali ya. Nah, tapi gue pengen bahas begini ya, gue pengen menyampaikan ini, gue pernah ada di fase dimana gue nggak punya duit, dan alhamdulillah gue pernah ada di fase juga yang alhamdulillah alokasi rezeki, terus gue bisa ya beli yang gue mau gitu ya, intinya seperti itu. Dan ya mungkin belum yang beli apapun yang gue mau, seperti gue mau beli helikopter, belum ada duitnya kalau itu gitu. Nah, cuma gue menyampaikan ternyata ya ada sebuah mindset, ada sebuah pola pikir yang berbeda ya, antara memang Anda yang melihat mereka pakai jam mahal kah, tas mahal kah, mobil bagus kah, ya itu memang nggak nyampe di kepala kita. Kenapa? Nggak nyambung jadinya. Karena menurut mereka nggak mahal, menurut mereka nggak mewah. Ya, mewah atau mahal itu relatif sebenarnya. Ya, contoh misalnya, sorry nih, gue bukan pamer kekayaan, ini jam gue Epi gitu, harganya ya berapa ya, 1/4 M lah waktu itu gue beli berapa tahun yang lalu. Kenapa gue beli? Ya karena Audemars Piguet, AP itu Andika Putra, hanya karena alasan AP gue pengen beli aja gitu. Terus apakah ini buat pamer-pameran? Kagak, gue jarang-jarang pakai ini, gue pakai yang pengen seneng aja gitu. Ya, nah, atau misalnya gini, gue cerita, ya ini bukan sombong-sombongan, gue pengen sampaikan ke lu, ternyata emang pola pikir kita itu yang belum nyampe. Gue juga belum sekaya si YouTuber terkenal itu gitu kan. Cuman memang otak kita belum nyampe teman-teman. Apalagi kalau lu ngerti selebgram yang punya banyak follower gitu, bisa jadi itu endorse, bisa jadi itu disewain, ya dipinjemin gitu kan, bisa jadi memang dikasih hadiah, terus masa nggak lu pakai? Ya, saya punya guru mentor saya Kiai Lukman misalnya, ya Kiai Lukman Nur Hakim dari Munzalan Pontianak. Jam beliau Rolex, ya Gespernya Hermes, ya kan. Apalagi motornya Bugatti, ada berapa biji ya. Terus mobilnya Alphard 3 dikasih orang semua, dipakai dong, ya. Ya, terus apakah terus lu bisa ngomong beliau sombong? Kagak lah. Ya, kita nggak pernah tahu itu barang emang pembelian dikasih gitu ya. Semoga bukan nyolong, atau memang dia beli dengan duit sendiri. So what? Lu nggak usah ngurusin, lu nggak usah sirik menurut gua. Kita husnuzon aja intinya.
Ya, siapa tahu sedekah dia lebih banyak. Siapa tahu dia pakai jam, ya, katakan lesen jam 250 juta gue beli beberapa tahun yang lalu lah, gue lupa. Yang jam miliaran banyak nggak? Ada, tapi biasanya gue kebetulan karena bikin video ini gue pakai, biasanya gue pakai jam yang ya nggak nyampe sejutaan gitu ya. Udah apa dikasih orang, gue lupa. Casio G-Shock gitu. Gue seneng-seneng aja. Bahkan pakai jam ini gue petak-potok nih bocel-bocel, karena buat gue memang ini kalau orang itu waduh disayang-sayang kagak gitu. Nah, ketika begitu gue dulu pernah zaman tahun berapa ya? Tahun 2013 gitu, 2013. Gue ke pameran mobil, di Gaikindo lah atau Jakarta International si mobil itu ya itulah pameran mobil internasional di Indonesia gitu kan. Nah, itu dulu gue cuma bisa foto-foto sebelumnya, tapi di tahun itu, Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah, kok gue berpikir, Umi, saya bicara sama istri saya, kok mobil kok jadi murah-murah ya harganya. Nah, di situ saya merasa ada sebuah, ini nih, ada ketidaksambungan, ada ketidaktersambungan antara memang orang yang belum dimampukan dan memang orang yang sudah mampu. Ternyata memang harga-harga makin murah, sehingga mungkin bisa jadi gue sampaikan ketika ada orang yang tadi kan dia pakai mobil bagus, dia rumahnya bagus, dia pakai jam tangan bagus, dia spare yang bagus, mungkin dia dikasih orang, bisa jadi kayak tadi Ustadz Lukman, Masya Allah tabarakallah, atau memang menurut dia yang belinya bagusnya itu. Ya kan, uangnya juga ada, dan mahal atau murah itu kan relatif. Buat buat kita nih mahal. Ya kan, karena gue nggak punya duitnya. Tapi kalau udah punya duitnya, ya dulu juga sama gitu ya. Sorry nih Umi, dulu ketika Umi kebayang gue beli tas begitu ya mahal ini. Kalau Umi nggak punya, kalau nanti suatu hari punya duit pengen nggak sih beli gitu-gituan? Ngapain gitu ya? Begitu duitnya ada, beli juga ya, namanya emak-emak gitu. Ngerti nggak maksud gue? Nah, jadi maksud saya teman-teman ya, beli sesuatu yang sifatnya duniawi boleh nggak? Boleh. Ya itu memang Allah ciptakan kan buat kita. Bahkan kalau udah di level selebgram ya lu kan diserba dinyinyirin kan. Lu pakai yang bermerek salah, yang nggak bermerek lu dinyinyirin juga gitu. Serba salah. So, ngapain lu ngurusin hidup orang maksud gue? Ya ngapain ngurusin hidup orang sedang kita cuma menggibah artinya dan sirik tanda tak mampu. Jangan-jangan mending kalau menurut gue nih, gue diajarin sama Ustadz Lukman nih, kayak Lukman nih mentor gue nih. Ya, kalau lo ngelihat orang-orang dengan gue ngelihat YouTuber terkenal itu ya yang ini udah gue sebutin namanya ya, Mas Atta Halilintar ya. Terus bulan madu baru menikah ya kan, foto pakai siapa bininya Ariel ya, Aurel, kok Ariel salah ya, itu mah itu ya si Aurel gitu. Sorry, gue nggak pernah nonton gitu-gituan soalnya. Gosip-gosip gitu. Si Aurel ini pakai jilbab, dia kemarin gue lihat di Instagram, cantik ya, woi cakep gitu. Dia naik jet pribadi, happy gitu. Dia berlibur honeymoon, lu harus ikut happy. Gue belajar dari Kiai Lukman bahwa kalau lu ngeliat orang punya kemampuan, punya rezeki yang banyak, punya kehidupan dunia yang luar biasa, ya lo harus happy, jangan lo sirik. Karena kuncinya begitu teman-teman, hati yang lapang, ya rezeki datang, itu kuncinya. Lu jangan ngelihat sesuatu yang lu langsung sirik, lu sirik tanda tak mampu, dan lu masa hati lo sempit. Kalau hati lo sempit, ya rezeki juga sedikit. Sekali lagi ya, hati lo sempit, rezeki sedikit, tapi hati lo lapang, ya rezekinya datang. Nah, justru kalau melihat orang-orang kayak gitu, lo sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga aku juga Allah mampukan, Engkau mampukan ya Rabb untuk bisa naik pesawat jet pribadi, untuk bisa punya penghasilan 1 miliar sebulan, penghasilan 10 miliar sebulan, supaya aku bisa sedekah 1 miliar sebulan. Gitu. Ya, jangan lo nyinyirin, jangan lo malah nggak suka, ya, karena menunjukkan kalau lo kagak mampu, khawatir begitu. Ngerti maksud gua? Nah, sekarang sudah punya frame berpikir. Ternyata orang-orang kaya tersebut memang tidak menganggap barang yang dia beli itu mahal. Dan bisa jadi itu dikasih, ya kan? Apalagi kalau selebgram, dia punya banyak follower, suruh endorse lah, ya terus dibalikin lagi. So what? Ya, jadi teman-teman ya, kedepankan husnuzon, dan gue pengen lu justru menjadi termotivasi ketika melihat mereka, ya kita nggak tahu hati mereka, kita nggak tahu niat mereka apa. Tugas kita adalah berhusnuzon. Siapa tahu sedekahnya ya 10 kali lipat ketimbang apa yang tampak di layar Instagram, layar TikToknya misalnya. Ya, so guys, ya nggak perlu pusing-pusing ya, ini pro dan kontra, pamer kekayaan boleh apa kagak.
kesimpulannya kalau emang itu kesombongan, itu haram, nggak boleh. Dan gue tahu lu semua bukan orang yang sombong, karena sombong kan masuk neraka. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, so kalau ada orang yang pamer kekayaan tanda kutip ya, kita sholawatin, kita berdoa supaya antum kita semua bisa juga seperti mereka dan amal solehnya juga bisa gaspol. Sip ya, bicara gaspol, bicara pamer kekayaan, ada sebuah pameran yang boleh Anda lakukan, itu pamer amal soleh, bukan ke manusia, tapi pamer amal soleh kepada malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini amal solehku ya Allah. Ada sebuah amal soleh namanya gerakan gizi santri ya, kita sebulan sekali ini keliling ke pesantren-pesantren, santri-santri yatim menghafal Quran, mereka makannya kagak keren, kagak asik, kagak nikmat kayak lu ya. Nah, kita pengen berikan mereka apa ya, kehidupan makanan yang amazing, luar biasa, supaya ya kayak mereka-mereka yang kayak kita-kita ya, mudah-mudahan makannya nikmat seperti itu ya. Nah, kalau ikutan langsung aja gerakan gizi santri, linknya ada di bawah ini di kolom deskripsi ya. Kita akan berbagi telur lah, kita akan berbagi apa sih, ada ayam, ada ikan, pokoknya kita berbagi gizi mereka ya. Kalau ikutan gerakan gizi santri ya, untuk para yatim dan penghafal Quran, supaya suatu hari nanti kita di surga bersama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah begini ya, yang memuliakan anak yatim ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terakhir, nah ini, baca ini. Allah tidak akan mengubah ya nasib suatu kaum kalau mereka tidak mengubah dirinya sendiri. So, kalau lo pengen jadi kayak Atta Halilintar ya, do it. Pantaskan diri Anda. Jadi konten kreator, jadi YouTuber boleh nggak? Boleh, sok mangga. Pastikan Anda memberikan konten-konten yang edukatif, yang bernilai dakwah, supaya Anda sukses di dunia dan sukses di akhirat, dan Allah merubah nasib Anda. Anda bukan siapa-siapa. Saya Andika, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.